Teman-teman, mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Ebenezer ya dalam video berikut ini. Berapa banyak yang sudah di TSK-kan KPK terkait pimpinan partai? Udah banyak kan? Yep. Semua teriak nggak itu? Saya akan bongkar, saya akan bongkar. Ujung-ujungnya dibongkar nggak? Mana? Dari bendahara umum partai, ketua umum partai, sekjen partai, banyak juga ketua umum partai yang lain. Semua teriak tuh gitu. Kami akan bongkar, ujung-ujungnya diam tuh pas sudah dijadiin baju oranye. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Karena jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya, narasi-narasi yang menurut saya narasi sesat lah. Ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Kita tunggu aja, kita tunggu mana. Ingat, apa yang dia lakukan hari ini tuh saya yakin ada karma alam. Saya cuma ingatkan soal kasus Abraham Samad. Jadi publik itu jangan lupa, setiap perbuatan yang kita lakukan dengan keji, itu pasti ada yang menghukum. Alam itu tidak diam. Baik, saya tahan dulu. Kedua, juga kasus misalnya Harun Masiku. Harun Masiku apa sih kaitannya dengan Hatta Ali? Lantas Hatta Ali apa sih kaitannya dengan BLBI? Nanti akan kebongkar semua. Wah, panjang ini. Apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika dia dipecat ya di publikasi. Pak Jokowi bilang sampaikan apa? Ya nanti kan kebenaran itu akan terungkap. Yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh, Hasto lagi ini paranoid. Makanya saya bilang Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Yang sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Gitu loh. Makanya kita buat lucu-lucuan lah, Hasto ini orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK nggak tidur nih sampai hari ini nih. Baik gitu. Ini sebenarnya kita juga masih menunggu apa isi videonya, tapi kita perlu klarifikasi sebelumnya. Gini, saya coba yakinkan gini. Ini banyak kan orang yang selalu ngutip-ngutip berita, ngutip-ngutip potong-potongan berita. Jangan-jangan, ini saya yakinkan nih, jangan-jangan asal kutipan-kutipan berita. Ini waktu dari berita ini dikait-kaitkanlah ke misalnya ke siapa, dikaitkan lagi ke sini. Kutipan berita di videoin, gimana caranya logikanya orang korupsi di videoin? Kayak main sandiwara gitu, dia bisa punya video orang korupsi, gila, hebat banget orang korupsi. Orang kalau seandainya itu terjadi lucu di publik ini, korupsi di videoin, keren kan? Makanya sebenarnya orang apa? Ini paling kutipan-kutipan berita nih, gitu. Tapi ada beberapa video mungkin yang sudah diungkap oleh beberapa orang PDI, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, terus kemudian penyalahgunaan wewenang penegak hukum, tutupi keluarga yang dikatakan penguasa, dan video-video lainnya. Begini, ketika ada kejahatan, kemudian tidak dia mengungkapkan, itu bagian kejahatan. Dia saat itu melihat kejahatan, lantas dia biarkan kejahatan itu. Nah, dia bagian dari kejahatan itu. Kenapa? Anggap misalnya 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kok kenapa baru sekarang? Gitu loh. Berarti kalau seandainya dia TSK, ya kejahatan itu berjalan dong dibiarkan. Kan ini makanya saya bilang tadi posisinya, Hasto sedang bargaining terhadap posisi tersangkanya. Gak ngaruh. Penyidik itu makin banyak diungkap, makin senang kok. Gitu loh. Bangsa ini juga makin senang. Makanya ungkap aja betul. Tapi jangan diposisikan apa yang menjadi pernyataan saya ini, pernyataan yang negatif. Tidak, kita bangga. Gitu, bangga banget, kok perlu kita kasih award Hasto-nya. Kan saya tantang dari kemarin, bongkar dong, bongkar, jangan cuma omon-omon gitu, jangan nakut-nakutin, mengintimidasi penyidik, kemudian mau ngebargain, atau jangan-jangan dia coba menyeret-nyeret orang yang perintah dia juga. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Immanuel Ebenezer mengenai klaim Hasto tentang dia punya dokumen penting, tentang dia punya video penting yang kemudian kalau dibocorkan ataupun yang kalau diungkap ke publik ini bisa buat geger. Tapi menarik sebenarnya ya, apa yang tadi dikatakan oleh Noel ini ada masuk akalnya juga ya. Katanya masakan orang mau korupsi lalu kemudian di videoinnya, ayo kita videoin. Ya ini kan lucu sekali.
Jadi memang teman-teman sekalian, kalau saya sih melihatnya benar ya, seperti yang dikatakan oleh Noel ini, bahwa itu adalah gertak sambal ya. Seperti yang tadi juga di bagian awal Noel ini memberikan beberapa contoh. Emang di publik ini ketika ada pejabat ataupun elit partai yang ditangkap oleh KPK, ada yang nggak teriak, semuanya pada teriak, semuanya pada mengaku punya ini, punya itu, akan bongkar, akan bocorkan, akan ungkap dan segala macam. Tapi kemudian ketika menggunakan baju orange, ya semuanya pada diam. Nah, nanti kita juga akan tunggu ya, kira-kira kapan sebenarnya Hasto ini akan ditahan. Karena kan jelas ya, statusnya itu sekarang sudah menjadi tersangka, dan pertanyaannya kapan dia akan ditahan oleh KPK, ataukah tidak akan ada penahanan. Nah, ini masih menjadi tanda tanya. Tapi begini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, apakah masuk akal pernyataan dari Hasto ini? Sebenarnya memang juga sulit sekali untuk diterima sebagai sesuatu yang masuk akal ya. Karena kalau mau ungkap ya harusnya tinggal ungkap aja sih, kenapa mesti bermain drama dulu gitu kan? Ya, kalau punya buktinya, kalau punya dokumennya, ya tinggal diungkap aja, kenapa? Sama juga ketika waktu lalu Koni bilang dia sudah mengamankan dokumen penting dari Hasto. Ya kalau misalnya itu bisa membuat semuanya menjadi terang benderang, ya kenapa nggak diungkap saja? Kenapa malah omong-omong sana sini dulu? Ya, kenapa malah bicara sana sini? Oh, kami punya bukti keterlibatan keluarga ini, keterlibatan itu, keterlibatan ini, ada videonya, segala macamnya. Ya udah tinggal buka aja sih, kenapa omong-omong dulu? Ya, kalau memang punya ya buka aja. Benar juga tadi yang dikatakan oleh Noel ini ya. Jadi sepertinya ini hanya untuk sebuah framing sebenarnya ya. Bisa saja untuk menggiring opini publik bahwa wah, Hasto ini pahlawan dia ya, dia punya dokumen penting. Nah, kalau saya sih melihatnya begitu teman-teman ya. Jadi sederhana aja sebenarnya. Kalau punya ya sama seperti yang katanya Koni itu, katanya punya dokumen penting dari Hasto, ya udah buka aja. Kenapa sekarang malah omong sana sini, bicara sana sini, komen sana sini, tapi nggak dibuka juga? Ya, jadi mendingan buka, itu lebih penting ya, daripada kemudian omon-omon ya. Kita juga nggak tahu ini benar atau enggak, tapi opininya kalau saya lihat sih ini cenderungnya hanya sebuah framing aja lah ya. Kalau memang punya ya harusnya sudah dibongkar itu. Kalau memang punya ya harusnya dari awal-awal itu sudah dijadikan sebagai sebuah apa namanya ya, senjata pamungkas itu. Apalagi pada pilkada, pada pilpres yang lalu itu kan, kalau memang benar ya mereka punya dokumen-dokumen penting yang bisa kemudian menyeret Jokowi ataupun pihak-pihak yang sebarisan dengan Jokowi ya, pasti pada pilpres yang lalu itu sudah dirilis teman-teman ya. Kalau benar-benar ada dokumen penting seperti itu, kalau benar-benar ada video-video seperti itu, momentum yang paling baik itu adalah rilisnya pada pilpres yang lalu. Karena itu kan bisa memberikan dampak yang luar biasa sekali ya untuk memenangkan pilpres. Tapi kan ternyata tidak seperti itu ya. Ini kalau misalnya itu dirilis pada pilpres yang lalu, kalau misalnya itu benar ada ya, ini justru akan mendegradasi elektoral Jokowi, pengaruh Jokowi dan orang-orang yang sebarisan dengannya pasti akan terdegradasi ya, pasti akan seperti itu. Tapi kan tidak, semuanya diam-diam aja ya, berarti memang nggak ada. Saya melihatnya seperti itu ya teman-teman ya. Karena momentumnya itu adalah momentum pilpres kalau memang itu beneran ada. Tapi kan ternyata enggak. Atau kalau bukan momentum pilpres, ya momentum pilkada. Karena kan pada pilkada yang lalu kan Pak Jokowi itu sudah bukan lagi presiden dan beliau mengendorse banyak banyak paslon ya, yang tentu saja ini berseberangan, berlawanan dengan paslon-paslon yang diusung oleh PDIP. Kenapa nggak diungkap? Nah itu dia kan tanda tanya semua ini jadinya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya itu beneran ada, itu beneran dimiliki oleh Hasto, ya pastinya sudah diungkap lah ya. Tapi kalau misalnya masih ada skenario, ya kita tunggu saja nantilah kira-kira seperti apa skenario yang sedang dirancangkan, yang sedang direncanakan oleh Hasto, ataukah kemudian ini hanya menunda saja ya, atau bagaimana ya. Tapi sebenarnya lagi-lagi ya, saya juga kadang-kadang heran kenapa mereka sepertinya tidak move on ya dengan Jokowi. Salah Jokowi lagi, salah Jokowi lagi. Kayaknya semuanya maunya itu dilimpahkan ke Jokowi teman-teman ya. Ya,
maunya dilemparkan ke Jokowi ini. Semua itu sepertinya salah Jokowi. Kayaknya Jokowi ya ini kalau ada orang nggak makan pun, ada orang nggak apa namanya ya, ada apa-apa yang dialami oleh orang, kayaknya lebih enaknya salahnya ke Jokowi terus ya. Ya, tapi intinya apapun itu, kalau saya secara pribadi memang mengharapkan ya dibuka saja, siapapun pokoknya yang kemudian kalau beneran ada ya yang bakalan terjerat dengan video itu, ya bagus dong siapapun itu, supaya bangsa ini benar-benar bersih ya dan jauh dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Kalau saya mengharapkannya begitu teman-teman. Kalau kalian bagaimana, silakan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia.